Oke. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Ya, gitu dong. Luar biasa dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke. Tadi sempat disentil sedikit di banyak tempat hari ini sepertinya didedikasikan untuk sebuah perayaan, ya. Tapi hari ini kita tidak akan bicara tentang hal itu. Kita hormati itu sebagai satu sebuah peringatan dalam hubungan kasih sayang dari banyak orang. Tapi saya suka apa yang dikatakan oleh pemimpin pujian tadi, ya. Setiap hari kita menikmati kasih Tuhan dan itu yang jauh lebih penting dalam hidup kita. Oke. Saudara, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita punya perjalanan dalam pelayanan, kita punya perjalanan dalam pertumbuhan rohani kita, dan masing-masing meninggalkan jejak-jejak yang manis, ya, sehingga kita ada di rumah Tuhan hari ini. Dan kita masih tetap pada tema besar kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sehingga hari ini saya coba memberi tema hari ini dengan judul Let Nothing Stop Our Journey. Jangan ada yang menghentikan perjalanan kita. Beberapa minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang perjalanan kita adalah kepada tujuan Tuhan. Dan tujuan kita adalah pribadi Yesus sendiri. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berkenan kepadanya, dan Allah telah mempersiapkan, establish apa yang terbaik dalam tujuan Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya untuk kita semua. Dan kita harus percaya itu, ya. Hanya dengan memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita memiliki janji itu, maka kita pasti mengalaminya. Untuk apa kita merayakan sesuatu yang kita sendiri nggak sure, ya. Makanya saya terus mengatakan kepada kita bahwa kita harus percaya bahwa kita lain dimaksud oleh firman Tuhan, orang-orang berkenan kepada Allah. Tentu ada pertanggungjawaban rohani di situ, tapi biarlah ini terus mengingatkan kita untuk mengaktifkan kehidupan rohani kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya selalu berkata bahwa semua orang atau kita semua memiliki journey. Kita memiliki perjalanan di dalam Tuhan. Ya, Tuhan sedang memanggil kita kepada satu tujuan. Tuhan sedang mempersiapkan kita kepada satu tempat, dan kita percaya di tempat yang Allah pilih, di sana Allah menyediakan. Kita percaya itu, ya. Nah, penting sekali. Mari saudara, saya ingin mengawali dengan sebuah pembacaan dalam Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita orang Indonesia, mostly orang Asia, familiar banget dengan istilah membajak, ya, membajak. Nah, pada kutipan ini dikatakan setiap orang yang siap untuk membajak. Membajak artinya sedang melakukan sebuah pekerjaan yang serius, ya, sebuah pekerjaan yang berat dalam tanda petik, sedang mengusahakan sesuatu. Nah, untuk sebuah pekerjaan yang serius, untuk sebuah tanggung jawab yang besar itu, makanya saudara, ini menjadi sebuah panggilan yang tidak bisa diremehkan oleh kita. Makanya Alkitab berkata, orang yang siap untuk mengerjakan sesuatu yang serius, untuk dikatakan untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, maka dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kata kuncinya di sini adalah jangan menoleh ke belakang. Jadi jika kita sedang melakukan atau jika kita sedang dalam sebuah perjalanan yang serius, maka jangan menoleh ke belakang. Ya, jangan menoleh ke belakang. Sebab barang siapa menoleh ke belakang, maka dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Dia tidak layak untuk sesuatu yang Tuhan sediakan. Tentu saya katakan tadi bahwa kita punya cerita untuk dikenang. Kita punya cerita dengan kesan yang manis di masa lalu kita. Setiap orang punya itu. Terlalu indah untuk dilupakan, ya, gitu kan. Nah, setiap orang kita punya cerita. Kita bisa cerita tentang pengalaman-pengalaman itu.
Tapi ada juga jejak-jejak di perjalanan hidup kita yang digoresi dengan darah dan keringat karena saking beratnya perjalanan itu. Makanya semangat dalam pertumbuhan rohani, semangat dalam cita-cita adalah semangat maju maju terus pantang mundur. Ya, itu semangatnya. Bahkan lebih serius dalam firman Allah dikatakan jangan menoleh ke belakang. Karena ternyata banyak kisah di masa lalu kita yang tidak indah untuk dikenang. Ada kisah di perjalanan hidup kita yang tidak penting untuk diingat. Tidak penting untuk kita menoleh kembali. Sebab seindah pengalaman masa lalu kita yang seringkali membuat kita mungkin manis untuk mengenangnya, tapi dia tidak lebih penting dari tujuan hidup kita. Jadi masa lalu tidak pernah lebih penting dari hari esok. Makanya kita harus dan kita semua bertanggung jawab untuk facing masa depan kita dengan sebuah perjalanan yang lebih serius. Saya akan membawa kita pada beberapa contoh dalam firman Tuhan. Ya. Saudara ingat kisah Sodom dan Gomora. Saya kira semua orang familiar dengan cerita Sodom dan Gomora. Kalau saudara ke Timur Tengah, itu tanda-tanda dan bukti-bukti fisiknya masih ada. Dalam penggalian-penggalian tertentu masih ditemukan butiran-butiran bahwa tanah itu pernah atau bekas pernah terbakar. Tapi mari, saya tidak akan cerita tentang Sodom dan Gomoranya, tapi kita akan lihat kisahnya. Kejadian pasal 19 ayat 15. Bahwa kemudian Sodom dan Gomora menjadi tempat yang dihukum oleh Tuhan, di mana kota Sodom dan Gomora itu dibakar, dan semua penduduknya, bahkan hewan, ternak, semua itu musnah karena dibakar. Dan Alkitab katakan dibakar dengan api yang dari Tuhan. Serius banget kejahatan yang ada di kota Sodom dan Gomora. Terjadi kejahatan moral, ya, yang sampai hari ini pun itu menjadi sesuatu yang serius. Ya, makanya kita benar-benar menolak itu. Ya, karena itulah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Dosa moralitas, dosa yang tidak seharusnya, karena manusia tidak diciptakan seperti itu. Itu Tuhan membenci itu, sehingga Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan karena alasan itu, sebelum Tuhan memutuskan untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora, maka ayat yang ke-15, Kejadian 19, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Lot adalah keponakan dari Abram. Lot tinggal di kota Sodom dan Gomora. Abram sempat bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, please deh Tuhan. Kalau ada 50 orang benar, Tuhan bilang aku tidak akan musnahkan. 45 aku tidak akan musnahkan. 40 aku tidak akan musnahkan. 30 aku tidak akan musnahkan. 20 aku tidak akan musnahkan. Sampai hitung 10 orang aku tidak akan musnahkan. Tapi toh tetap tidak ditemukan. Dan hanya Lot dan keluarganya yang mendapat kasih setia Tuhan. Dan karena itu maka Alkitab katakan malaikat Tuhan datang kepada Lot untuk membawa mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora. Sebab kalau mereka tidak keluar dari sana mereka akan mati binasa. Ayat yang ke-16. Ketika ia berlambat-lambat maka tangannya, tangan istrinya, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Perhatikan, saudara, Tuhan begitu mengasihi Lot dan keluarganya. Lot tinggal di Sodom dan di kota Sodom dan Gomora itu sekian lama. Ada banyak yang mereka sudah bangun di sana. Ada banyak yang menjadi properti mereka di Sodom dan Gomora. Sehingga seolah-olah agak sulit buat mereka meninggalkan Sodom dan Gomora. Tapi karena Tuhan mengasihi mereka, maka pada konteks saat kita mendapatkan Tuhan seolah memaksa dengan cara Tuhan
untuk membawa mereka keluar dari tempat di mana hati mereka tertanam di situ mungkin sebelumnya. Di mana semua usaha dan jerih lelah mereka ditanam di situ. Tapi karena Tuhan memaksa mereka keluar dengan cara apa? Tuhan pegang tangan mereka dengan paksa untuk keluar. Untuk keluar. Dan ayat 17 dikatakan, sesudah kedua orang itu menuntun sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawa. Perhatikan kalimat ini. Janganlah menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Serius banget. Tuhan memanggil untuk Lot keluar atau Lot dipaksa keluar meninggalkan Sodom dan Gomora. Pernah nggak kita ada pada satu keadaan di mana kita merasa seperti dipaksa untuk sebuah tanggung jawab yang baik. Katakanlah mungkin sederhananya kita seolah-olah merasa seperti dipaksa untuk sebuah pelayanan, dipaksa untuk datang ke gereja. Saya mau katakan begini, dalam banyak kali seolah-olah Tuhan mengerjakan dalam hidup kita sehingga perasaan dipaksa itu muncul dalam pikiran kita. Pernah nggak kita ada pada situasi itu? Karena ketika Tuhan ingin membawa kita kepada tempat yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan, kepada tujuan yang lebih besar dari apa yang menjadi cita-cita kita, maka terkadang Tuhan harus memaksa kita, melepaskan kita dari kenyamanan kita hanya untuk apa? Untuk melepaskan kita dari resiko di mana tempat yang kita pikir sebelumnya baik. Kadang-kadang ada air mata di situ, ada tangisan di situ, berat banget meninggalkan tempat yang sudah sekian lama kita mendedikasikan skill kita, profesi kita, keluarga kita, tumbuh di sana. Ada sentuhan-sentuhan emosional yang berat untuk kita tinggalkan. Tapi sekali lagi, karena alasan Tuhan mengasihi, Tuhan terpaksa harus membawa kita keluar. Makanya saudaraku, untuk satu pekerjaan dan tanggung jawab tentu kadang-kadang saya harus memaksa pelayan-pelayan untuk sebuah tanggung jawab yang baru, kepada sebuah kepercayaan yang baru. Dan saya ingin mengatakan begini, kadang-kadang Tuhan bekerja melalui gembalamu untuk mengingatkan saudara kepada kapasitas yang lebih serius, kepada tanggung jawab yang baru. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada tempat atau di mana tempat yang lebih baik. Dan bisa seperti itu, atau bisa saja koordinator pelayan, ya, atau kakak rohani. Di mana kadang-kadang kita mau di tempat yang nyaman. Sudah saya gini aja, saya di sini aja. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sehingga Tuhan memilih orang-orang tertentu hanya untuk apa? Untuk membawa kita keluar dari tempat yang kita pikir nyaman. Tapi sebenarnya itu tempat yang penuh dengan resiko. Tapi saya tidak ingin lebih dalam di situ. Tapi perhatikan. Waktu Tuhan bawa Lot keluar, ayat 17 dikatakan, kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar dan berkatalah mereka. Berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti. Waktu Tuhan bawa kita keluar kepada sebuah kepercayaan yang baru, maka jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan berhenti. Jangan membanggakan hal-hal yang sudah lewat. Karena banyak kali kita tidak akan pernah bisa move on. Kita tidak akan pernah mengalami suatu pengalaman dengan sensasi rohani yang baru. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi begitu kita terikat dengan masa lalu kita. Ada orang gak pernah meninggalkan masa lalu. Hidupnya selalu terikat dengan masa lalu. Membanggakan masa lalu, sakit hati yang tidak pernah selesai, dendam yang tidak pernah diselesaikan, dan cerita-cerita lain yang terus ada dan itu mengikat kita sehingga kita nggak pernah maju. Orang lain sudah jauh di depan kita, tapi kita masih di tempat. Kenapa? Kita masih mengikatkan diri kepada hal-hal yang lama. Makanya Tuhan katakan kepada mereka, jangan menoleh ke belakang. Kalau saya bicara tentang masa lalu, itu tidak hanya bicara tentang puluhan tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, tapi masa lalu itu juga bisa berbicara tentang kemarin.
Sebab seindah apapun cerita tentang kemarinnya kita, dia tidak pernah lebih serius, tidak pernah lebih besar dari apa yang Allah sediakan di hari esok kita. Katakan amin. Tentu kita mendengar banyak cerita, kan ini cerita. Ada profesi seorang kolektor, ada sejarawan, gitu ya. Ada sejarah di sini, ada sejarawan, gitu. Ada candaan. Kalau mau cari suami atau cari istri, bagusnya seorang sejarawan atau seorang yang menyenangi barang-barang antik. Alasannya kenapa? Semakin tua semakin dia sayang. Tapi kalau yang ntar saya mau ngomong sesuatu, tapi saya takut banyak sekali profesi itu di sini soalnya. Iya, senang dengan teknologi yang baru, ngerti maksudnya ya? Ya gitu. Tapi itu candaan. Kembali ke soal history tadi. Masa lalu. Jangan izinkan cerita apapun di masa lalumu menghentikan langkahmu untuk meraih apa yang Tuhan sediakan di hari esok. Apapun itu. Seindah apapun cerita masa lalu tidak pernah lebih serius dari apa yang ada di hadapan kita. Kita nggak pernah jalan mundur. Makanya Tuhan selalu katakan move forward. Level up, naik ke tempat yang lebih tinggi. Maju ke depan. Kita nggak pernah disuruh mundur, nggak pernah. Maju ke tempat yang lebih serius. Tapi pada bagian kita mendapati cerita. Waktu Lot dan keluarganya sedang berjalan maju, apa yang terjadi? Ditarik oleh Tuhan keluar, apa yang terjadi? Makanya kan kita temukan ada orang Kristen yang setia banget melayani. Setia ke gereja, tiba-tiba dia hilang. Entah kenapa, tiba-tiba aja hilang. Kemana? Istri Lot sudah diingatkan jangan noleh ke belakang. Lari ke gunung Tuhan. Tapi dia noleh ke belakang. Waktu itu mungkin kalau dia tahu lagu itu, dia nyanyi terlalu indah, dilupakan, dia noleh ke belakang. Bagus lagunya. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia noleh ke belakang, Alkitab katakan dia kehilangan tujuannya. Dia menjadi tiang garam di situ. Tidak pernah sampai di tujuan. Orang yang selalu menoleh ke belakang, terikat dengan masa lalunya adalah orang yang tidak akan pernah sampai di tujuan. Apapun usahamu. Jangan menghentikan, jangan berhenti dalam perjalanan rohanimu. Maju terus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu disebut Tuhan menetapkan langkah, artinya ada progresnya. Ya, ada tanggung jawab untuk terus berjalan. Jangan pernah ada suami istri yang terang-terang ngomong cuman soal tomat, saudara. Yang satu pingin yang hijau, yang satu pingin yang merah. Tiba-tiba ngomongnya sudah sampai, iya sih, dulu juga begini, dulu juga kamu begini. Hei, apa hubungannya masa lalu sama tomat? Dan itu terjadi, saudara. Itu terjadi. Makanya anak Tuhan, orang percaya harus berani melepaskan diri dari masa lalunya. Ya Tuhan aja gak ingat-ingat masa lalu. Kita ingat-ingat. Anda masih nuding-nuding orang karena masa lalunya. Ingat, istri Lot dia kehilangan tujuannya. Dia kehilangan apa yang Tuhan sudah establish untuknya. Hanya karena dia menoleh ke belakang. Dia berhenti untuk berjalan maju. Dan Alkitab katakan saudaraku, di dalam ayat yang ke-24, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah-lembah Yordan. Dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam. Dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah bicara waktu Lot dan Abraham memilih tempat. Di Kejadian 13
Abram bilang begini sama Lot, silakan kamu pilih. Kalau kamu pilih timur, saya barat. Kalau kamu pilih utara, saya pilih selatan. Lalu Alkitab mencatat di Kejadian 13, Lot melihat lembah Yordan. Dan Alkitab mencatat waktu dia lihat lembah Yordan seperti taman Tuhan. Makanya waktu saya ingatkan, saya katakan waktu itu dalam khotbah saya katakan hati-hati. Bisa saja yang tadinya kita pikir seperti taman Tuhan. Tapi ternyata dia menjadi seperti Sodom dan Gomora. Tidak selamanya apa yang kita pikir indah, yang kita putuskan indah. Itu ujungnya mendatangkan keindahan dan kebahagiaan. Makanya yang terbaik dari hidup kita adalah berjalan mengikuti jalan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin ada saat waktu kita berjalan pada jalan Tuhan, kita seperti ditarik oleh Tuhan berat untuk melangkah. Tapi kita tahu bahwa kalau Tuhan yang menuntun langkah kita, maka dia pasti tuntun kepada tujuan terbaiknya. Kita mengerti Mazmur 23. Ia menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Hanya perjalanan yang kadang-kadang kita pikir berat, kita bisa memvalue arti kehadiran Tuhan. Coba kalau semua aman-aman, baik-baik aja, doa aja pun kita lupa. Karena semua baik-baik aja. Tapi kalau perjalanan itu seperti ada perjalanan yang agak berat, itu kesempatan untuk kita bisa noleh, belajar lihat kehadiran Tuhan dalam perjalanan itu. Tentu kita tidak sedang menginginkan persoalan dalam hidup kita, tentu. Tapi ada saatnya perjalanan hidup kita, Tuhan mengizinkan kita berjalan pada langkah yang berat, hanya untuk Dia bisa menunjukkan dirinya kepada kita. Itu perjalanan kita dengan Tuhan. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Tuhan punya tujuan mulia dalam hidup kita. Jangan izinkan masa lalumu menghentikan tujuan Tuhan atas hidupmu. Jangan berhenti di jalan Tuhan. Terus melangkah, raih apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Kita lompat pada kisah berikutnya. Di 1 Raja-Raja pasal 13. Sudah bisa baca di sana, ada kisah tentang seorang abdi Allah, hamba Tuhan. Ya. Dan hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengadakan mujizat, ya, apa yang dia katakan terjadi, luar biasa. Di 1 Raja-Raja pasal 13. Dan Tuhan berkata kepada hamba Tuhan ini, Tuhan memerintahkan sesuatu kepadanya dan dia mentaati itu, prinsip baginya. Sehingga ketika raja datang kepadanya, di ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian berbicara raja kepada abdi Allah, kepada hamba Tuhan itu, mari bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Ayat 8 dikatakan, tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kuberikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Dia pegang prinsip. Hamba Tuhan ini pegang prinsip. Sudah bayangin, raja yang nawarin dia untuk mampir. Raja yang menawarkan untuk memberikan hadiah. Dia bilang apa? Sekalipun engkau memberikan separuh dari kerajaanmu, aku no. Wah, luar biasa banget nih orang. Luar biasa banget. Dia pegang prinsipnya. Dia katakan ayat yang ke-9, dia katakan sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Dia dengar-dengaran. Tuhan bilang jangan makan makanan apapun dalam perjalanan. Dia taati itu. Luar biasa banget ini orang ini. Tapi kemudian kita dapati dalam kisah seterusnya, dalam kisah ini, bahwa di Betel, di ayat yang ke-11 dikatakan, di Betel diam seorang nabi tua. Seorang nabi tua.
kepada nabi yang tua ini diceritakanlah tentang karakter atau prinsip dari abdi Allah ini. Lalu nabi yang tua ini apa istilahnya, ingin ngetes, men-challenge abdi Allah ini. Kemudian dia ketemu. Ayat yang ke-15, 1 Raja 13, katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau, dan sehingga kepadamu aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Perhatikan baik. Waktu nabi yang tua yang tinggal di Betel itu menguji atau mengetes abdi Allah itu, dia punya jawaban yang sama. Dia katakan, no. Sebab firman Tuhan bilang begini. Sebab Tuhan perintahkan begini. Dia enggak. Dia pegang prinsip. Tapi perhatikan. Ayat berikutnya. Ketika nabi yang tua itu berkata, ayat 18. Lalu jawabnya kepadanya. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Wah. Saya mau katakan begini awalnya. Hati-hati dengan tipuan dengan jubah rohani. Hati-hati. Nabi yang tua ini berkata, aku juga nabi sama seperti kamu. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, dia pakai nama Tuhan. Bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Kalimat air katakan, tetapi ia berbohong kepadanya. Saya mau katakan begini, mungkin kita bisa pegang prinsip yang kuat dengan godaan-godaan di luar sana. Ajakan-ajakan teman-teman atau siapapun, kita pegang prinsip. No, firman Tuhan bilang jangan. Tapi tiba-tiba ketemu dengan yang seperti ini. Yang bilang begini, tapi Tuhan juga ngomong loh sama saya. Tuhan baru ngomong sama saya tadi malam untuk minta kamu mampir ke rumah saya. Tapi Alkitab katakan begitu, ternyata ia bohong. Nah, tantangan kita ke depan, dalam perjalanan kita tidak hanya menghadapi tantangan yang tidak ada nama Tuhannya. Mudah buat kita memilih ketika kita dites dengan sesuatu yang gak ada Tuhannya. Kalau gak ada Tuhan kita gampang banget. No. Tapi dihadapkan dengan ujian seperti ini. Kita sama loh. Saya juga hamba Tuhan. Dan Tuhan sudah bicara sama saya supaya kamu mampir ke rumah saya dan makan minum di rumah saya. Tapi ternyata ia berbohong. Ternyata ia berbohong. Hati-hati dengan orang-orang yang bilang Tuhan bicara kepada saya. Hati-hati. Makanya pentingnya kita punya pergaulan yang erat dengan Tuhan supaya kita bisa menimbang ini Tuhan apa bukan. Makanya Alkitab katakan begini, kalau ada sekalipun malaikat dari sorga yang datang menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, jangan terima. Makanya prinsip pertumbuhan rohani kita apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Militansi pertumbuhan iman kita adalah kepada apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan. Bukan apa kata pendeta besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitu banyak. Makanya Alkitab mencatat ada kepalsuan, ada nabi palsu. Alkitab mencatat akan ada penyesatan. Kenapa? Karena ini. Saya tidak melarang Anda nonton YouTube. Boleh, saya juga nonton. Tapi ingat, gerejamu adalah rumah rohanimu, tempatmu untuk bertumbuh. Gerejamu adalah keluarga. Dan Allah bentuk kita di keluarga ini untuk kita bisa bertumbuh dengan sehat. Memakan istilah orang Indonesia di kampung, memakan garam sama minyak pun. Tapi kalau makan di rumah sendiri, itu tetap enak. Tetap enak. Di rumah kita, di keluarga kita punya nilai, kita punya value untuk kita bisa bertumbuh. Kita punya culture untuk kita bisa bertumbuh. Saudara coba, saudara yang punya anak,
Anakmu tinggal di rumahmu, dididik di rumahmu. Tapi dia hidup dengan tradisi, dengan value orang di luar sana. Apa yang terjadi dengan keluargamu? Apa yang ada dalam pikiran melihat anak yang seperti itu? Saya tidak sedang bicara saya kepada anak-anak rohani, bukan tentang itu. Tapi saya sedang bagi untuk hati-hati dengan, kalau mau tanya, banyak memang pengkhotbah keren di YouTube, bagus. Kita juga punya YouTube, kita mengharapkan orang nonton jadi berkat. Tapi Anda harus bertumbuh di rumahmu. Kita harus bertumbuh di rumah. Apapun alasannya. Kalau kita lebih tertarik dengan makanan di luar sana, saya pastikan nanti tidak akan bertumbuh. Mungkin seleramu terpenuhi. Mungkin emosimu tersentuh. Tapi pertumbuhan rohanimu, ingat. Hanya di dalam rumah engkau diakui sebagai anak. Dan hanya di dalam rumah engkau diakui sebagai anak, maka hak mutlakmu sebagai anak untuk mendapatkan warisan itu diakui. Anda nonton YouTube boleh, tapi ingat, Anda nonton YouTube, emang pendeta itu mau doain Anda? Kenal juga enggak? Itu pendeta yang di YouTube itu kalau Anda meninggal dia mau kubur Anda. Nah, ini isu-isu ekstrim yang saya mau katakan supaya Anda harus bertumbuh di rumah di mana Tuhan bawa Anda bertumbuh. Amin. Keras banget sih gembalanya ngomong. Lah iya loh, harus. Siapa lagi yang ngomong? Sekeren-kerennya itu yang ada di luar sana. Itu tidak boleh menjadi yang utama dalam pertumbuhan rohani. Anda harus bertumbuh di rumah rohanimu. Yang buat Anda juga bertumbuh bukan gembala, yang buat Anda bertumbuh adalah Tuhan. Kehidupan itu datang dari Tuhan. Sejauh relasimu dengan Tuhan itu yang buat Anda bertumbuh. Silakan, boleh nonton YouTube. Boleh. Saya nonton, saya suka share juga. Boleh. Tapi Anda harus bertumbuh, keutamaan pertumbuhan rohanimu harus di rumahmu. Makanya kalau datang di rumahmu. Anda dididik di rumahmu bukan? Anak-anakmu juga dididik di rumahmu bukan? Bagaimana perasaan orang tuamu kalau Anda di rumahmu setiap kali makan, orang tua sediakan makanan. Anda bilang enggak, males makan di luar. Males makan di luar. Yang jadi keutamaan adalah makanan rohanimu, ibadahmu. Atau Anda lebih cinta makanan di luar situ daripada makanan rohanimu. Di situ loh, di meja itu yang saya maksud. Karena itu, kalau Anda sedang melakukan sebuah pekerjaan serius, tanggung jawab rohani yang besar, tapi Anda noleh ke belakang, noleh ke belakang, berhenti itu adalah seperti ini. Kepada hal-hal prinsip di luar dia pegang. Tapi begitu ada yang datang atas nama Tuhan, kamu itu kayaknya jodoh saya deh. Tuhan ngomong sama saya. Enak banget. Loh ada yang begitu. Datang dengan menggunakan nama Tuhan. Tuhan bicara sama saya tadi malam supaya kamu. Dengar apa kata firman. Ada yang bilang, saya gimana caranya ya supaya saya bisa dengar suara Tuhan. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Itu Tuhan ngomong. Tuhan ngomong gitu. Itu yang paling penting dalam kehidupan rohani, pertumbuhan rohani kita. Dan apa yang terjadi kepada abdi Allah ini? Apa yang terjadi? Perhatikan, ini serius saudara. Ayat yang 24, ayat 24, 1 Raja-Raja 13 tadi. Orang itu pergi tapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Dia tidak pernah sampai ke tujuan. Istri Lot menjadi tiang garam, gak pernah sampai ke tujuan. Padahal Tuhan sudah bilang, pergi. Selamatkan dirimu, lari ke gunung. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Dia noleh. Dia jadi tiang garam. Kepada abdi Allah ini, ada perintah. Jangan berhenti, jangan makan, minum di luar, jangan. Jangan makan makanan yang lain, jangan.
Waktu raja nawarin makanan raja, dia bilang no. Sekalipun separuh istanamu aku no. Tapi begitu ada yang datang bilang, pakai nama Tuhan. Dia bilang, oh iya juga ya. Dia berhenti dan dia mulai makan dan minum. Apa yang terjadi? Ayat 24 dikatakan, akhirnya ketika dia pergi, dia bertemu dengan, dia naik keledai, dia bertemu dengan seekor singa dan singa membunuhnya. Dan yang lebih parah lagi, sudah baca ceritanya, singa bahkan tidak mengapa-apakan keledainya. Yang dibunuh adalah abdi Allah ini. Dan kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, Alkitab katakan, iblis itu seperti apa? Singa lapar yang mengaum-aum. Singa tua ompong aja menakutkan, apalagi singa muda yang lapar. Nah iblis kayak gitu. Hati-hati dengan tipuan-tipuan yang ada di sekitar kita. Yang kalau kita tidak hati-hati. Makanya waktu zaman COVID kemarin, kita nggak ke gereja, berapa bulan mulai, kapan kita ke gereja, kapan kita ke gereja, kapan kita on site, kapan lagi. Pingin ketemu, begitu boleh ketemu. Keren juga ya, tinggal di rumah, nonton, ada yang tersinggung ya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa kita sadar banyak kali, ingat perjalanan kita harus maju terus. Dalam kisah ini iblis sama seperti singa yang mengaum-aum. Itu tipuan-tipuan iblis, manipulasi iblis. Saya sedang mengingatkan kepada Anda untuk hati saya tidak melarang, enggak melarang. Cuma saya mau bangun supaya Anda serius bertumbuh di rumah rohanimu. Itulah maksudnya. Enak nonton YouTube, saya juga nonton YouTube kok. Cuman bedanya kalau waktu Anda memutuskan datang beribadah, Anda pakai baju yang bagus, mempersiapkan diri dengan baik, bukan? Keren banget datang beribadah serius, persiapkan istri, anak-anak, dipersiapkan. Nonton di rumah, ibadah iya online, boleh sih. Tapi jujur, kadang-kadang kita nonton YouTube, nonton khotbah, kaki di atas meja, makan popcorn, macam-macam. Ada telepon kita angkat segala macam. Itu faktanya seperti itu, saudara. Apa saya sedang menyinggung Anda? Baik sih kalau kita mengerti bahwa kita semua jatuh pada kesalahan yang sama. Hanya untuk mengingatkan bahwa jangan noleh ke belakang, jangan berhenti, maju. Supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan. Kita bicara Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Supaya kita sampai ke tempat yang Allah sediakan. Anda dipilih Tuhan utus bertumbuh di rumah rohanimu ini. Ini rumahmu. Jelek-jelek begini ini rumahmu. Jelek-jelek begini ini papa rohanimu. Galak-galak begini ini papa rohanimu. Selesai kita pada bagian ini, puji Tuhan. Kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga. Semua familiar dengan kisah Petrus berjalan di atas air. Haleluya. Lihat orang berjalan di atas air keren. Kan? Coba kalau misalnya ada hamba Tuhan berdiri di sini bersaksi. Saya kemarin sore jalan-jalan di Brisbane River. Ada jet ski lewat, saya cuman hai. Keren toh? Keren. Tentu. Kalau mau tanya kepada hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta, pingin jadi pendeta yang wah mujizat besar terjadi. Sudah bisa baca sendiri, sudah familiar dengan kisahnya. Petrus, Tuhan bilang sama Petrus, datanglah. Akhirnya Petrus bisa jalan di atas air. Cuma ceritanya begini, waktu Petrus langkah-langkah awal dia jalan di atas air, enak banget seperti kisah saya tadi, saya ceritakan. Cuman, hai sama orang naik speedboat. Hai, saya jalan di atas air. Tapi ceritanya tidak semanis itu. Alkitab katakan kemudian, saya pernah khotbah khusus kan. Dan poin saya waktu itu adalah ketika dia mulai merasa,
hebat juga ini, keren. Gak ada yang kayak saya, dia noleh ke belakang. Lihat nih, cuman saya yang bisa jalan di atas air, kalian enggak. Pada waktu dia mungkin noleh ke belakang dan mulai berkata, aku lebih baik dari kamu. Aku punya pengalaman lebih keren, aku dipakai Tuhan lebih hebat dari kamu. Aku punya karunia yang lebih baik dari kamu. Begitu dia noleh, menunjukkan kehebatannya, dia mulai rasa ada tiupan angin. Tiupan angin dalam Alkitab itu bicara pengajaran palsu, bicara tentang intimidasi dalam pikiran. Dia mulai goyah. Dia takut dan Alkitab mengatakan dia mulai tenggelam. Mulai tenggelam. Alkitab katakan barang siapa yang mau membajak dan menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan noleh ke belakang. Jangan tertipu dengan menggunakan atas nama Tuhan pun. Hati-hati. Makanya ukuran kita hanya firman. Ukuran kita Alkitab. Apa kata Alkitab? Itu aja. Nggak usah berinovasi macam-macam. Jujur aja saya kalau ada yang ngomong, Tuhan ngomong sama saya agak, yang ngomong suka bilang Tuhan ngomong sama saya, oke bisa aja itu pengalaman. Tapi saya suka hati-hati dengan yang begitu. Iya, saya suka hati-hati dengan yang begitu. Ya, dan saya mau anak-anak rohani juga harus hati-hati dengan yang begitu. Ya, bisa saja tentu Tuhan pakai orang untuk jadi jalan Tuhan buat kita. Bisa tentu saja. Tapi kalau Anda punya relasi yang baik dengan, Anda akan punya sensitivitas yang bagus. Sehingga bisa membedakan, oh ini dari Tuhan, ini yang bukan dari Tuhan. Ya. Nah, Petrus seperti itu. Alkitab kata dia tenggelam. Tapi untung aja. Untung aja dia. Ada tangan Tuhan yang menarik dia naik ke atas. Dan akhirnya mereka juga sampai ke tujuan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengangkat dia kembali. Puji Tuhan. Ini menjadi pesan yang penting dalam perjalanan rohani kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tapi ingat dalam perjalanan itu, jangan noleh ke belakang. Jangan noleh ke belakang. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jalan terus. 1 Samuel 12 ayat 20, ayat favorit by the way. 1 Samuel 12 ayat yang ke-20 katakan begini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagus banget tuh. Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan. Kita ini gak sempurna. Kita semua ini banyak salahnya. Kita gak sempurna. Tetapi, kata Tuhan, jangan berhenti. Minggu yang lalu, Pastor Yefta, Pendeta Yefta ngomong di khotbahnya, apa? Jangan komplain. Apapun kita hadapi, Alkitab katakan, jangan berhenti mengikut Tuhan. Jangan berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya mau bilang begini, apapun yang ada dalam pikiranmu, apapun yang sedang Anda alami, jangan itu menghentikan Anda untuk tidak beribadah. Apapun yang sedang Anda alami, jangan menghentikanmu untuk tidak beribadah. Tiba-tiba Anda, kenapa enggak ya? Iya, pikiran saya lagi kacau. Udah kacau, kalut, enggak ke gereja lagi. Tambah susah hidupnya. Benar. Makanya Alkitab katakan jelas, janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Jangan ikut Tuhan hanya karena alasan my favorite preacher.
My favorite songs. No. Satu-satunya yang berhak atas jatuh cinta kita adalah Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Makanya Valentine's-nya kita adalah kasih Yesus. Kasih Yesus. Itu Valentine-nya kita. Jangan menyimpang untuk mengejar kesia-siaan yang tidak berguna. Dengar baik. Sebagai gembala saya harus mengatakan ini supaya Anda kuat. Tantanganmu apalagi anak-anak muda tidak akan semakin mudah. Manipulasi yang terjadi di sekitar kita begitu banyak. Kalau kita nggak punya dasar firman, gampang sekali kita tinggalkan Tuhan. Anda yang sedang berkarir masih muda, jaga hatimu. Jaga ibadahmu, jaga ibadahmu. Tidak ada cara yang lebih baik untuk Anda bisa menjadi kuat dan dewasa selain Anda setia beribadah. Jangan berhenti, tetap datang beribadah. Capek. Kalau Anda bisa capek dan sekalipun capek Anda tetap kerja, kenapa untuk Tuhan Anda nggak berani capek untuk Tuhan? Saya memilih untuk tidak selamanya memanjakan Anda. Saya memilih harus memperkatakan hal-hal yang serius untuk Anda bertumbuh, untuk kita semua bertumbuh, gereja kita yang menjadi kuat di dalam Tuhan. Gak ada cara yang lain. Setiap orang tua menggunakan cemetinya bukan karena dia bangga dengan cemeti itu. Kadang-kadang setiap cemeti yang diayunkan untuk anak-anaknya itu dia meneteskan air mata. Setiap ungkapan rasa marah mungkin itu selalu diikuti dengan air mata. Kenapa? Karena alasan cinta kepada anak-anaknya. Gak apa-apa. Kalau karena alasan itu saya harus memutuskan mengatakan kepada saudara, itu jauh lebih baik. Nanti di satu titik Anda akan mengerti kenapa gembalamu ngomong ini. Kenapa orang tua rohani ngomong ini. Supaya Anda kuat. Supaya kita semua kuat. Kita bangkit berdiri bersama.